Pemirsa, optimisme manajemen gaya abadi sempurna didukung oleh naiknya gaya hidup bersepeda dan berkendaraan ramah lingkungan di Indonesia. Kita akan membahas optimisme gaya abadi sempurna bersama Direktur Operasional Gaya Abadi Sempurna, Wilson Theo. Selamat pagi, Pak Wilson. Selamat pagi. Terima kasih sudah ke studio kami, tapi tidak naik sepeda kan ya? Oh, enggak, Bu. Tidak naik sepeda. Oke, Ini kalau kita berbicara soal sepeda, rasanya hampir semua orang Jakarta sekarang pasti punya sepeda, mendadak punya sepeda begitu. Benar. Ini artinya ini peluang yang sangat menguntungkan bagi Gaya Sempurna Abadi sendiri begitu. Anda sebagai Direktur Operasional melihatnya seperti apa dengan minat atau antusiasme masyarakat sekarang terhadap penggunaan sepeda? Ya, benar, Bu. Jadi kalau untuk pandemi ini kita melihat ada blessing in disguise ya kalau misalnya untuk PT Gaya Abadi Sempurna. Ya, jadi karena memang semua orang itu kan masyarakat kita itu ingin bergaya hidup secara sehat ya kan, dan juga mungkin untuk berjemur ya supaya untuk meningkatkan daripada berjemur biasa aja tapi lebih baik ada aktivitasnya. Olahraganya gitu. Nah, makanya itu sekarang euforia terhadap sepeda itu meningkat banyak gitu. Ya, bukan hanya di Jakarta, melainkan seluruh kota di Indonesia gitu kan. Nah, jadi kita melihat bahwa ini merupakan peluang yang sangat bagus bagi kami ya kan untuk memang memasarkan produk kami, karena produk kami itu ya memang boleh dinilai sebagai personal mobility device ya kan, karena sekarang itu untuk commute mungkin banyak masyarakat kita itu yang mungkin segan juga ya memakai kendaraan umum. Ya, jadi lebih memakai personal mobility device. Dan sepeda jadi yang disasar begitu sekarang ini ya. Benar sekali. Kebetulan dari Kementerian Perhubungan pun sudah menerbitkan peraturan menteri ya tahun ini untuk meregulasi sepeda listrik dan juga beberapa personal mobility device gitu. Nah, bagaimana dari company sendiri, dari Gaya Abadi Sempurna membaca peluang seperti ini, optimisme seperti apa yang akan ditunjukkan secara konkret mungkin kepada pasar begitu, yang melihat kondisi antusiasme masyarakat terhadap sepeda saat ini? Mungkin yang pertama kita akan mendekatkan diri ya terhadap konsumen, kepada konsumen ya. Jadi makanya di tahun ini kita juga dengan agresif sekali membuka berbagai cabang dan gerai ya kan, terutama di Jabodetabek dulu ya kan. Jadi di tahun ini kita rencana membuka 50 gerai sih. 50 gerai di seluruh Indonesia? Di seluruh Indonesia, tapi dimulai dari daerah Jabodetabek. Dari Jabodetabek, tapi ada tidak, pastinya ada ancar-ancar juga untuk melangkah ke depan untuk lebih ekspansif, karena melihat siapa tahu ini adalah tren sesaat, meskipun kita tidak tahu pandemi ini seperti apa pergerakannya begitu. Apakah dengan ekspansif ini salah satu cara yang paling dituju begitu, yang ingin dilakukan oleh perusahaan? Benar sekali. Ya, jadi kita melihat bahwa memang produk kami ini karena memang produk yang membutuhkan misalnya suku cadang ataupun servis ya Bu ya. Ya, makanya kita melakukan ekspansi terhadap gerai-gerai kita itu ya tujuannya adalah untuk mendekatkan diri terhadap konsumen, sehingga konsumen pun tidak ragu membeli produk-produk kami gitu. Jadi bukan hanya karena yang dibutuhkan juga mungkin outlet begitu ya, karena ini adalah membeli sesuatu barang yang membutuhkan experience juga. Kalau tidak melihat wujud fisiknya mungkin akan ada keraguan juga dari para calon konsumen untuk menyasar sepeda listrik begitu. Iya, benar sekali. Oke, kalau untuk investasi, dana investasi ini yang disiapkan untuk tahun ini apa saja, Pak Wilson? Dana investasi tahun ini kebetulan tidak besar ya, namun kita memang untuk ekspansi terhadap outlet-outlet ini, sehingga kita membutuhkan banyak distribution center ataupun warehouse. Nah, jadi di sini itu mungkin kita akan ekspansi terhadap warehouse ya kan, dan juga kendaraan operasional sih, terutama untuk pengiriman. Pergudangan itu juga penting nampaknya, karena ini barang-barang yang mungkin in outnya tidak terlalu cepat juga ya, tapi kalau sekarang mungkin cepat ya. Tapi pergudangan akan menjadi salah satu yang disasar tidak dari dana investasi nanti? Benar sekali Bu. Ya, jadi warehouse ataupun distribution center kita, ya kan. Secara konkret kita rencana untuk membentuk beberapa distribution center ya di Jabodetabek sendiri maupun di luar kota, terutama di Pulau Jawa. Ya, jadi mungkin satu di Jawa Tengah, satu di Jawa Timur, dan satu di Denpasar. Karena berkaitan juga dengan after sales pastinya ya. Benar. Kalau untuk melihat persaingan di bisnis sepeda, ini sekarang bukan saja pemain lokal, justru kita tidak sangka di masa pandemi justru banyak sepeda-sepeda impor dengan harga yang luar biasa masuk ke Indonesia. Bagaimana sales
sebagai produk lokal yang tetap harus bersaing juga begitu dengan produk. Pastinya kita harus berinovasi terus ya Bu ya. Contohnya di tahun ini sebenarnya kita juga meluncurkan banyak sepeda high end ya, seperti sepeda road bike ataupun touring bike. Tapi gitu listrik? Ya. Semuanya listrik Bu. Wah seru tuh road bike tapi listrik ya. Iya semuanya listrik. Ya karena kita menyadari bahwa memang ada permintaan, dan juga kompetitor dari luar maupun dalam negeri ya, kan. Nah makanya kita harus mendiferensiasikan diri. Artinya kita mengeluarkan produk sepeda konvensional yang listrik begitu Bu. Nah itu adalah salah satu langkah yang kita ambil. Oke. Nah tidak bisa dipungkiri sepeda-sepeda import ini masuk begitu banyak dan peminatnya pun banyak begitu ya, bahkan dipesan khusus mungkin. Nah, Anda melihatnya mungkin perlu campur tangan pemerintah begitu untuk melindungi produk sepeda lokal kita, atau seperti apa yang diharapkan Pastinya dari perusahaan? sih Bu. Ya, jadi pemerintah itu sebenarnya juga sangat aktif ya untuk melakukan proteksionisme terhadap industri lokal. Ya, kita juga melihat intervensi dari Kementerian Perindustrian, termasuk Kementerian Perhubungan gitu dalam meregulasi seluruh ekosistem dari bersepeda ini sih Bu. Ya, jadi kita melihat pemerintah itu sudah berperan aktif sekali untuk membantu industri lokal ini untuk berkembang. Oke, mungkin juga bisa bekerja sama dengan menyediakan sepeda-sepeda listrik yang bisa disewakan di sekitaran Sudirman begitu. Salis juga jadi kita sudah bekerja sama dengan Grab Wheels ya, salah satu anak perusahaan dari Grab Holdings ya kan, di mana ini memang menyediakan kendaraan listrik itu untuk para mitra-mitra driver. Saya sering melihatnya itu, termasuk salah satu yang menggunakan jasa GrabFood menggunakan Salis salah satunya ya. Benar, GrabFood dan Grab Express Ibu untuk delivery. Karena kita menyadari bahwa pandemi ini mungkin orang juga segan untuk berkeluar rumah ya, sehingga memang banyak sekali permintaan untuk delivery. Nah, maka jadi dengan itu kita kerjasama. Delivery dengan jarak yang lebih dekat begitu ya. Benar, itu kita namain first mile last mile sih Bu. Ya, jadi untuk lebih mengarah ke jarak dekat ya kan, untuk membantu para mitra ini. Memang mereka itu dari segi savings secara operasional itu mereka juga bisa nikmati karena memakai kendaraan listrik kami. Baik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya Pak Wilson. Tetaplah bersama kami pemirsa, Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi.